Saya sing wong Solo, wong Jogja, wong Klaten, mlayu ngetan, lari ke timur, jangan ke barat. Karena barat nanti nggak tahu ada apa, simpulkan sendiri. Oke. Nah, ini Mas, biar nanti teman-teman itu nggak lupa tentang cara ngaji orang Jawa yang tembang tadi. Bisa ditembang atau ada tembang yang lain? Enggak lah, saya fokuskan itu tadi yang saya biasa pakai sebelum doa itu. Karena saya tidak semua tak ambil gitu loh. Saya ambil intinya nek dijupuk kabeh kok malah bingung. Paling enggak itu kan ben para sedulur kabeh iki iki lho kearifan Jawa ini. Nanti saya tembangkan masalah ya. Biar kita dikurangilah sifat buruk-buruk yang melekat dalam diri kita. Nanti saya tembangin habis ini, nanti saya tembangin biar nanti didengerin sama sedulur-sedulur, ibaratnya tembang tolak balak, biar kita terbebas dari tamu yang dari luar negeri yang disebut wabah yang mau ya tamu ya sini kan dari negeri tidak masuk ke Nusantara. Nanti saya tembangkan masalah itu biar hatinya yang dipenuhi dengan angkara murka, sifat kebencian, dendam itu ben adem. Benar. Biar tidak tersentuh Batara Kala dan Durga. Nah, karena gini, saya kembalikan masalah Sangkuni dan Durna itu akan banyak terjadi nantinya. Banyak bermunculan semacam itu ya. Nah, karena kan gara-gara ada Baratayuda itu karena yang menjadi sumber utama adalah Durna dan Sangkuni. Nah, Durna ini sifatnya apa? Ya ego. Iya, tak merasa benar, merasa paling mampu, merasa bisa, nggak mau disalahkan, gengsi untuk disalahkan. Ini yang ujung-ujungin lari karena kesalahan. Iya. Kita bisa lari dengan kesalahan kita, tapi kita tidak bisa berlari dengan karma kita. Karma tetap karma. Berarti tapi orang bisa lari dari kesalahan. Banyak bermunculan orang-orang yang merasa paling gitu ya. Itu simbol Durna. Simbolnya Durna. Kan itu. Iya. Kalau Sangkuni itu sifatnya yaitu tadi kan Durna itu senengane ini tapi dengan sifat ego. Senjatanya apa Mas? Rogo kita yang paling landep apa? Laiki to. Lati. Ini medeni karena mulut adalah hasil karya dari pikiran dan rasa. Nek rasane apik, prasangkane asik, pikirannya apik, lambene ya apik kan ngono lho. Nek rasane apik, prasangkane baik, pikirannya positif, ya lambene apik kan ngono lho. Lah wong Jawa sing dituntut mangane berbicaralah dengan hati. Jangan mengutamakan pikir kan ngono. Pikir itu yang namanya cita atau pikiran itu harus ada yang ngomong yang namanya batin atau rasa. Tapi ketika rasa itu enggak ada yang berjalan pikirannya, ngomong sakarepe dhewe. Merucut akhirnya. Nah, tanpa dirasake sih. Rasa rumangsane. Mangane kan aja mapanake. Pikir ana ning sak ngarepe tutuk. Ya to. Ning mapanake rasa. Ana sing ana sak ngarepe lati. Lati itu lambe, mulut. Kan gitu. Jadi aja mapanke pikir ning ngarepe lati, ning kudu mapanke ati ning ngarepe lati. Jadi di depan mulut kita itu ada rasa. Makanya pikiran kita harus diimong dengan rasa kita. Lah rasa kita yang mengomong jiwa kita. Jiwa kita yang mengomong raga kita. Makanya orang kalau sudah nek loro pikir, tombone apa saiki nek loro pikir, Mas? Zaman saiki nek loro pikir tombone apa? Duit, Mas. Lah, pinter duit. Oleh mumet sirahe to. Wah, gero duit ning arep blek langsung padang pikire ya to. Wong saiki ngono. Kan ngono. Ya to. Bener. Nek lagi ra ndek duit swambat mumet biasa kan ngono. Tuh, ini loro pikir. Ngono. Nek loro ati kalau digelani wong, dikhianati kan ngono, loro ati
fitnah orang, iya kan? Larinya ke Hati. sini. Tombone apa? Tombone ati. Kan ngono. Nek lara jiwa, mlayune ning ndi, Mas? Ngomong dhewe ning dalan ngono iki lho. Menurut Surabaya. Iya. Lara raga. Ya itu kayak wong mati separuh. Stroke karena peredaran darah ini tidak lancar. Bener. Makanya ketika kita nggak bisa mengontrol pikiran dan rasa hati kita, akhirnya timbul ketegangan, ketekanan jantung juga nggak stabil. Akhirnya Saraf-saraf. metabolisme dalam darah otot kita, saraf kita nggak baik. Akhirnya timbul terjadi penyumbatan Karena tegang itu Nah, tadi dia ya. saraf kesleo. Akhirnya terjadi penyumbatan karena ketegangan aliran darah. Bener. Akhirnya ionisasi dalam tubuh itu akhirnya cenderung ke negatif. Ya akhirnya merusak sel. Nah, sel itu ada sel pasif dan sel aktif. Makanya ketika kita bisa menerapkan panca indera kita di dalam perenungan, pendalaman ilmiah, pengolahan analisa, kita bisa memahami diri kita agar sel kita menjadi ya sel yang positif. Jadi wong nyawang ki ora pucet ngono lho. Iya lho. Iya lho. Bener. Sawang ki seger, makanya orang yang suka meditasi, orang yang kulino priatin, mesti wongi fresh. Mukanya itu muka cerah, ora pucet. Iya toh. Nek wong gure nek ndonga, kita ndonga rane pucet kan. Ya toh. Ora jamin, aku kurang turu Mas, turu kadang gur 3 jam 2 jam. Iya. Kan itu. Nah itu manfaatnya di situ orang kalau sudah melatih panca indera kita masuk ke indera ke-6 dan indera ke-7 dan ini yang akan diterapkan di peradaban baru. Begitu. Sing diarani sabdo palonake janji pepesti nusa wis tekan janji ganep 500 tahun bali marang Gomo Budi yaiku Tribuana Trikawula Busana yang dinamakan Trisulawedo. Itu jelas penciptaan, pemeliharaan, penyempurnaan. Rasional sekali ya dari Bima. Bener, jejak, jujur, Brahma, Wisnu, Siwa, wis pas toh. Makanya aku duwe pipo ini ada filosofi tinggi yang namanya Linggo dan Nyoni. Iki lho. Kira-kira jenengan nek ra duwe iki piye, Mas? Wah, loro kabeh. Ra ndek nafsu. Jenengan sak ibadah sok sugih ngopo nek iki wis iso apa-apa. Teler kan ngono wis gak punya semangat gairah hidup kan ngono. Makanya yang namanya nafsu itu harus ditengahkan. Nafsu kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik, diambil 50%-nya. Terus ego kelebihan juga nggak baik. Kalau ego kelebihan akhirnya jumawa, rumasa kuwasa, rumasa bener, rumasa apik, rumasa suci ya toh. Nek kekurangan ego akhirnya pembodohan, diinjak-injak, dijajah, ora iso mikir nganggo nalar. Nah kalau diambil tengahnya ego, diambil tengahnya terciptalah kebijaksanaan. Ya, kalau nafsu ditengahkan, kalau nafsu kelebihan itu kan akhirnya apa? Orang tidak merasa cukup, enak kurang bersyukur. Dapat ini kurang, dapat ini kurang, dapat ini kurang, ya kan? Terus saya kurang nafsu, kok kayaknya hidup nggak punya harapan hidup, nggak punya gairah hidup, nggak punya semangat. Lah diambil sisi tengahnya adalah kasih sayang. Lah manakala kebijaksanaan dan kasih sayang itu disatukan, itu yang namanya kedamaian. Ketika kebijaksanaan dan kasih sayang itu bersatu adalah tercipta keadilan. Sifatnya Baladewa karo Kresna, Mas. Baladewa tegas, bener, jejeg, jujur. Kresna kasih. Sifatnya Baladewa itu bijaksana. Sifatnya Krishna itu kasih. Manakala Baladewa dan Krishna itu disatukan, terciptalah kedamaian.
Maksudnya nih ngono Itu kuwi. juga bagus filosofinya. Saya punya filosofi itu soal lipa itu. Meskipun dia tidak bertulang, tapi selalu berusaha untuk berdiri tegak. Ini. Maaf iki. Responsif. Apa tuh? Kita logis loh. Lah ya. Lho Gusti Allah iki yo nyiptake ngene iki ya nek maksude kan ngono. Aja dianggap elek kan ngono. Iki ya ciptaan Tuhan. Tergantung dari mana kita sudut pandangnya. Nah, mau diarahkan negatif atau positif kan. Lah wong saiki nek ketok elek ngene iki wah jorok karuan. Ya kalau kita jenengan iso dadi kowe bapak ibu jenengan kudu ngopo sih? Ya harus melalui. Kudu ngene sih to. Kan ngono apa ya penerangan ini dadi jenengan ora mungkin to. Penerangan tok ngono iso dadi wong ya ora mungkin. Mesti ya nganggo anu kan ngono. Ada seninya ya. Kalau cuma kita batu. Gusti Allah itu maha anu kok. Kalau cuma kita berarti terus tiba-tiba jadi kan nggak ada seninya. Lah iya. Ngono. Ada Jadi upaya. kita tuh lebih penjelasan ini kan rileks Thomas. Jadi orang memberikan ketegangan yang sifatnya kontras kan ngono. Jadi orang terlalu tegang ngono lho. Ora seriusnya serius sepaneng ya dia stres kan ngono. Nah karena kan orang yang rata-rata yang umur 100 lebih itu mesti humoris. Iya toh? Omongannya santai tapi dia itu penuh dengan intuisi penuh dengan pengetahuan. Jadi kan orang umur 107 nek mesti dak omongan masalah babakan hidup, ngerti paham toh? Mesti ngerti toh, pasti tahu kan masalah kehidupan. Renek wong umur 107 urip apa ya? Gak pasti paham. Kedua, orangnya rileks. Narimo. Ketiga, humoris. Kayak Mbah Parni apa ya? Mbah Suparni. Nah, itu orang itu. Ketiga, rokok ngerokok anu no. Kemarin saya baru nggak kita ketemu sama narasumber baru. 1 tahun gitu. Nah, itu bagus. Rata-rata gitu. Rata-rata orang di umur 100 tahun itu mesti ngerokok nek gak nginang. Kan gitu. Makanya sing gawe marep-marep awet urip ki apa? Wonge santai. Ya tau, pikirane positif, rasangannya positif, selalu menerima dan bersyukur dengan keadaan hidup atas pemberian Tuhan, selalu menerima, selalu mensyukuri, ya tau, selalu membawa kehidupan itu penuh dengan canda dan tawa, ya tau. Ora sepaneng, wah godok-godokan, golek bener salah, ya toh. Akhir-akhirnya mbuh ning ndi kan ngono. Kesimpulannya minim beban pikiran. Otomatis kan kalau orang bercanda suka slow itu kan tidak terlalu sering, lebih apa? Ya namanya ketegangan saraf itu kan tidak terlalu tinggi dan gerak jantung itu juga lebih enak, tidak terlalu banyak tekanan kan gitu. Mas, kita lanjutkan Mas. Oh. Kita bergeser ke pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak Mas, ada pertanyaan. Yang pertama Mas dari Saluna El Sarip. Pertanyaan dari Saluna El Sarip. Nah, yang pertama yang ditanyakan Mas Dinus, bagaimana cara membedakan ciri mimpi atau petunjuk yang sangat jelas saat kita tirakat atau puasa weton itu masuk kategori gambaran pasti live atau futur? Apa? Pas apa? Pasti live atau futur? Apa? Futur. Futur. Oh, bicara lagi. Atau seringkali beberapa waktu setelah bermimpi kejadian, Mas. Nah, mimpi itu ada beberapa ya, Mas. Iya. Mimpi emang benar-benar petunjuk. Mimpi karena terbawa pikiran. Ya. Mimpi karena terbawa bawah sadar. Misalkan kita habis nonton TV apa muncul di mimpi. Iya. Itu alam bawah sadar yang tidak sengaja tersimpan dalam memori, akhirnya terbawa mimpi itu tuh. Terus mimpi petunjuk itu karena memang sudah biasanya pembawaan lahir, biasanya itu dia kalau ada sesuatu mesti diberikan petunjuk dengan lewat mimpi. Biasanya orang-orang seperti itu bawaan dari lahir gitu. Terus orang yang berdasarkan petunjuk itu karena dia mempunyai kepekatan energi yang mungkin dimiliki oleh leluhurnya dulu, bisa memberikan petunjuk yang sifatnya melalui mimpi. Nah gitulah.
Kalau mimpi karena kecapean, jenengan habis capek kerja ini mimpi ini rakaruan, doyak maling, doyak apa, aku mikirnya tangi-tangi kaget, wah aku mimpi apa, akhirnya jadi persepsi negatif, padahal mergo kesel kan, gitu. Nah tapi kalau masalah mimpi kita abaikan dulu, jadi kita lebih fokus, anggap aja sebuah referensi aja, tapi kita tetap kembali pada tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Ini dari Febri Kris, Mas Dinus. Saya ingin dapat saran dari Mas Dinus, langkah atau metode konkret meditasi yang benar, seperti step-stepnya, apakah pernapasannya, pikirannya. Ya saya jelaskan tadi, sudah saya jelaskan dari awal tadi.